Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah dengan BP 1800542081. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis varians adalah yang pertama, menentukan tingkat signifikasi selisih anggaran. Apakah selisih anggaran dengan realisasi dinilai signifikan atau tidak? Jika tidak, maka bisa diabaikan, tetapi jika dianggap signifikan, maka perlu analisis lebih lanjut. Yang kedua, menentukan tingkat varians atau selisih anggaran yang bisa ditoleransi. Berapa besar penyimpangan anggaran yang masih dianggap dalam batas wajar. Yang ketiga, mencari penyebab terjadinya selisih anggaran. Yang kedua, analisis rasio keuangan. Merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Terdapat berbagai macam analisis rasio keuangan, antara lain analisis aset. Yang kedua, analisis likuiditas, meliputi rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, rasio modal kerja terhadap total aset. Yang ketiga, analisis solvabilitas. Yang keempat, analisis kewajiban atau leverage. Rasio total utang terhadap ekuitas, rasio total utang terhadap aset modal, rasio total utang terhadap pendapatan. Yang kelima, analisis ekuitas. Yang keenam, analisis profitabilitas, meliputi profit margin, return on asset, return on investment, return of equity, return of capital employed, dan net income. Yang terakhir adalah analisis aktivitas. Yang ketiga, analisis pertumbuhan atau tren. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui perkembangan kinerja. Analisis pertumbuhan atau tren dapat diaplikasikan misal untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus atau defisit, dan